Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Lakmi dengan NIM 2496541. Saya akan membacakan materi tentang osilator umpan balik positif, pergeseran fase, LC di tala, dan kristal. Pada gambar ini terdapat uh, pada input ini terdapat master osilator, yaitu berfungsi menghasilkan sinyal pembawa yang mempunyai frekuensi tinggi dan amplitudo konstan, dan membawa kepada output, ya, yaitu lokal osilator yang memiliki fungsi menghasilkan sinyal frekuensi tinggi untuk mendapatkan kembali sinyal informasi atau teknik header dinging. Konsep osilator. Rangkaian umpan balik adalah sebuah rangkaian di mana sinyal output diumpan balikkan ke input. Terdapat dua macam rangkaian umpan balik, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Umpan balik negatif menghasilkan pengurangan atau pelemahan pada penguatan tegangan, sedangkan umpan balik positif menjadikan rangkaian berosilasi. Empat jenis osilator. Satu, osilator umpan balik positif. Dua, osilator pergeseran fase. Tiga, osilator LC di tala. Empat, osilator kristal. Pada osilator umpan balik positif, uh, adalah suatu kondisi di mana tegangan keluaran dari rangkaian penguat atau amplifier dimasukkan kembali ke bagian input dengan tanpa pergeseran fasa, sehingga menghasilkan sinyal keluaran secara berulang-ulang. Sebuah proses yang berputar berulang-ulang terjadi dan sinyal sinus keluaran terus-menerus dihasilkan. Fenomena ini yang disebut sebagai osilasi. Pada gambar ini eh, menunjukkan rangkaian penguatan dengan tegangan umpan balik positif. Cara kerjanya, sebagian sinyal keluaran output dikembalikan ke masukan input secara sefasa atau in fase dengan sinyal masukan awal. Efeknya, sinyal umpan balik ini akan menambah atau memperkuat sinyal masukan. Aplikasi pada umpan balik positif adalah prinsip kunci yang digunakan untuk membangun osilator atau rangkaian penghasil sinyal periodik jika kondisi tertentu dipenuhi atau kriteria Berkhausen. Rangkaian akan menghasilkan sinyal keluaran tanpa memerlukan sinyal masukan eksternal karena sinyal penguatannya sendiri terus-menerus diperkuat. Sedangkan pada umpan balik negatif, memiliki cara kerja sebagian sinyal keluaran output dikembalikan ke masukan input secara berlawanan fasa atau out of phase dengan sinyal masukan awal, seperti pada gambar ini. Efek yang terjadi pada umpan balik negatif, sinyal umpan balik ini akan mengurangi sinyal masukan efektif, dan pengaplikasiannya adalah umpan balik digunakan dalam rangkaian penguat atau amplifier untuk meningkatkan stabilitas penguatan, mengurangi distorsi atau noise, dan memperluas pita lebar bandwidth atau penguat. B. Osilator pergeseran fase. Osilator pergeseran fasa menyediakan pergeseran fasa pada penguat umpan balik B sebesar 180 derajat, dan pada penguat tegangan A juga menyediakan pergeseran fasa 180 derajat. Pada bagian umpan balik B, pergeseran fasa sebesar 180 derajat diperoleh dari rangkaian RC dengan 3 tahap pada gambar di bawah ini. Diperlihatkan rangkaian dasar dari osilator pergeseran fasa, yaitu seperti gambar. Pada gambar ini terdapat eh,
Terdapat sebuah rangkaian penguat A dan sebuah jaringan umpan balik RC terdiri dari tiga pasang resistor R dan kapasitor C yang dihubungkan secara kaskade. Fungsi rangkaian RC, setiap pasangan R sampai C dapat menyebabkan pergeseran fasa sinyal sebesar kurang dari 90 derajat. Tiga pasang R sampai C kaskade diperlukan untuk menghasilkan total pergeseran fasa 180 derajat pada frekuensi tertentu. Prinsip osilasi yang terjadi pada rangkaian ini yaitu penguat sendiri jika penguat sendiri memberikan pergeseran fasa 180 derajat. Misalnya jika masukan umpan balik dihubungkan ke terminal inverting penguat atau op-amp, maka total pergeseran fasa loop umpan balik menjadi 360 derajat atau 0 derajat. Frekuensi resonansi atau FO ditentukan oleh rumus F sama dengan 1/2 pi RC akar 6. C. Rangkaian LC ditala. Rangkaian ini menggunakan kombinasi induktor L dan kapasitor C sebagai sirkuit tangki atau tank sirkuit yang menentukan frekuensi osilasi, yang memiliki kelebihan mampu menghasilkan frekuensi tinggi RF atau RF, stabilitas cukup baik, dan efisiensi yang tinggi. Pada gambar ini menjelaskan bahwa bagaimana sinyal keluaran output dari sebuah penguat atau amplifier dikembalikan ke masukan input untuk memengaruhi perilaku rangkaian. Pada gambar ini terdapat umpan balik positif dengan cara kerja sinyal umpan balik B atau B dikembalikan maaf pada rangkaian ini terjadi osilator frekuensi rendah atau sedang yang menggunakan komponen resistor dan kapasitor. Jadi strukturnya terdiri dari sebuah penguat A atau AV dan jaringan umpan balik feedback network yang biasanya memiliki 3 tahap RC kaskade. Tiap tahap RC memberikan pergeseran fasa sinyal. 3 tahap RC secara total memberikan pergeseran fasa 180 derajat pada frekuensi tertentu. Jadi pada gambar ini terdapat AV terdapat penguat AV dan tangki resonansi paralel yang dibentuk oleh induktor L dan menentukan frekuensi keluaran. Pengaturan C1 dan C2 menciptakan pembagi tegangan kapasitif di mana tegangan umpan balik VF yang diambil dari sambungan C1 dan C2 memiliki fasa yang benar mempertahankan osilasi umpan balik positif. Karakteristik yang terdapat pada gambar rangkaian ini yaitu osilator ini memiliki stabilitas frekuensi yang baik dan umumnya digunakan pada rentang frekuensi RF atau radio frekuensi. Selanjutnya, osilator kristal. Osilator kristal memiliki kelebihan yaitu mampu menghasilkan frekuensi tinggi atau RF, stabilitas cukup baik, dan efisiensi yang tinggi. Osilator kristal adalah suatu rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menghasilkan osilasi atau getaran listrik dengan frekuensi yang sangat stabil dan presisi tinggi. Ini juga merupakan komponen kunci dalam perangkat yang membutuhkan referensi waktu yang akurat seperti pada jam digital
mikroprosesor atau MCU, dan pada komputer dan peralatan telekomunikasi lainnya. Perbandingan yang eh, perbandingan yang ada dari empat rangkaian rangkaian tadi adalah pada tabel osilator pergeseran fase memiliki prinsip kerja menggunakan jaringan resistor R dan kapasitor C. Untuk menciptakan umpan balik positif, rangkaian ini seperti ditunjukkan pada gambar ya pada halaman pada gambar ini tentang memerlukan 3 tahap RC DKD untuk menghasilkan pergeseran fasa total 180 derajat pada frekuensi resonansi F0 yang memiliki rentang frekuensinya antara dari audio sampai menengah. Keunggulan dari pergeseran fase RC adalah sederhana, cocok untuk frekuensi yang rendah. Aplikasi utama yang perlu pada pergeseran fase atau RC adalah generator sinyal audio. Pada LC ditala, prinsip kerja menggunakan rangkaian induktor atau L dan kapasitor atau C atau tangki resonansi. Seperti pada osilator Colpit pada gambar yang sudah saya tampilkan tadi untuk menentukan frekuensi. Tentang frekuensi, tentang frekuensinya dirancang untuk frekuensi tinggi atau RF yang memiliki keunggulan frekuensi tinggi dan efisien. Mampu menghasilkan frekuensi yang tinggi dan umumnya efisien untuk transmisi daya frekuensi tinggi. Pada aplikasi utama LC Ditala adalah komponen penting dalam sirkuit pemancar atau penerima radio, seperti transceiver di mana frekuensi carrier yang tinggi diperlukan. Ada osilator kristal, memiliki prinsip kerja menggunakan sifat piezoelektrik dari kristal kuarsa sebagai elemen resonansi. Mekanisnya yang sangat spesifik tentang frekuensi mampu beroperasi pada frekuensi sangat tinggi dan stabil karena karakteristik mekanis kristal. Keunggulan dari kris- dari osilator kristal adalah memberikan stabilitas terbaik dan akurasi tertinggi atau presisi. Frekuensi ini sangat rendah toleransinya seperti dalam batas ppm. Aplikasi utama pada osilator kristal adalah digunakan sebagai referensi waktu seperti jam digital, osilator mikroprosesor untuk memberikan clock ke CPU dan peralatan telekomunikasi presisi tinggi. Secara umum, tabel tersebut menunjukkan adanya trade-off antara kesederhanaan atau biaya atau RC dan stabilitas atau akurasi kristal. Dengan osilator LC berada di tengah untuk aplikasi frekuensi. Kit tambahan itu pada penguat tegangan dan fasa, yaitu rangkaian umpan balik biasanya merupakan rangkaian resonansi sehingga umpan balik maksimumnya hanya pada satu frekuensi FO.
Tegangan umpan balik dikembalikan ke titik X diberikan oleh PF sama dengan AB Vin. Jika pergeseran fasa sepanjang penguat dan rangkaian umpan balik adalah 0 derajat, maka AB Vin sefasa dengan sinyal Vin yang menggerakkan sinyal masukan dari penguat A. Dan jika titik X disambungkan dengan titik Y dan tegangan P in yang P, tegangan P in dilepas, maka yang menggerakkan penguat A adalah sinyal A, AB V in seperti pada gambar. Langkah-langkah perancangan kolpit osilator. 1. Tentukan frekuensi resonansi osilator atau FR. 2. Lihat nilai resistansi output atau RO. Op amp lihat pada datasheet. 3. Tentukan nilai C2 dari nilai X C2 sama dengan 10 RO. Tentukan nilai C1 dari perbandingan umpan balik B sama dengan C2 per C1. 5. Tentukan nilai induktor L dari persamaan F sama dengan 1 per 2 V RC akar 6. 6. Tentukan nilai R2 dari R2 sama dengan 10 kali 0,1. 7. Tentukan R1 dari A sama dengan R1 per R2. Pada gambar ini, frekuensi F sama dengan CT adalah capacitance seri. Penguat umpan balik B, pada gambar ini didapatkan rumus B beta sama dengan VF sama dengan V out. Sama dengan 1X C1 per 1X C2. Sama dengan XC1 per XC2. Sama dengan 1 per 2 VFC1 atau per 1 2 VFC2. Sama dengan C2 per C1. Karena syarat osilasi adalah AB sama dengan 1, maka A sama dengan C1 per C2. Pada karakternya, A besar dari C1 per C2. Osilator kolpit terdiri dari satu induktor dan dua kapasitor seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Pada gambar ini, rangkaian umpan balik negatif rangkaian umpan balik positif akan menghasilkan akan kembali ke input, menjadikan rangkaian ini beris, beros, ber, versus ber, berosilasi. Ada kesimpulan dapat saya ambil dari materi ini adalah osilator umpan balik positif menjadi dasar bagi semua jenis osilator untuk menghasilkan sinyal yang berkelanjutan. Osilator pergeseran fase atau RC ideal untuk aplikasi audio karena kesederhanaan desainnya.
Oscillator LC ditalah sangat cocok untuk aplikasi frekuensi radio atau RF yang memerlukan penyesuaian frekuensi. Oscillator kristal adalah pilihan utama jika stabilitas dan akurasi frekuensi menjadi prioritas seperti pada sistem digital. Baiklah, sekian dari presentasi dari saya. Jika ada salah dan salah dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.